Parlemen RMTALKGOVERNMENT Action Parpol. Ekonomi Bisnis Nasional Internasional Bibir Mer. Zona Sport Megapolitan Blak-Blakan Lifestyle Etalase Bisnis. Pilkada Senator RM Community Foto Video RMTV. Parlemen RMTALKGOVERNMENT Action Parpol Ekonomi Bisnis Nasional Internasional Bibir Mer Zona Sport Megapolitan Blak-Blakan Lifestyle Etalase Bisnis Pilkada BREAKINGNEWS Amunisi Anyar The Blues diuji. Mika Tambayong, keyakinan suami jadi bahan tebak-tebakan. Benzema ngancam hengkang kongsi pertahanan AS Filipina makin solid. Zahwa Masaid, bikin orang tua sok hasil audit akuntan independen. Formula E untung 5M, masih ngutang 90M reporter, Nur ROCHMANNUDIN. Editor, Ujang Sunda Megapolitan. Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023 pukul 8.13 waktu Indonesia Barat replika mobil Formula E saat dipajang sebelum balapan, Juni tahun 2022. Foto, Dwi Pambudo, RM. A+ARM.id Rakyat Merdeka. Di tengah lika-liku pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E oleh KPK, PT Jakarta Propertindo, Jakpro, buka-bukaan terkait untung rugi pelaksanaan mobil balap listrik itu. Berdasarkan hasil audit independen yang dilakukan, penyelenggaraan Formula E Jakarta untung 5 miliar rupiah. Namun, sampai saat ini, pihaknya masih ngutang 90 miliar rupiah. VP Corporate Secretary Jakpro Syahrial Syarif mengatakan, hasil audit gelaran Formula E telah rampung pekan kedua Januari tahun 2023. Proses auditnya dilakukan Lembaga Independen Kantor Akuntan Publik, KAP, Jojo Sunarjo. Hal ini mengoreksi pernyataan Dirut Jakpro sebelumnya, Widi Amanasto, yang menyebut audit Formula E dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Untuk hasilnya, Syahrial mengungkapkan, ada perbedaan dengan laporan keuangan sementara yang dihimpun pada tanggal 30 September tahun 2022. Saat itu, keuntungan yang tercatat tembus 6 miliar rupiah. Namun, setelah diaudit KAP, hanya untung 5,29 miliar rupiah. Hasil audit keuangan Formula E juga telah diserahkan kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, BPBUMD, serta Inspektorat DKI Jakarta. Ia menegaskan, hasil audit tersebut menyatakan, wajar, itu wajar, hasil auditnya itu wajar, ungkapnya, di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin. Untuk utang, itu merupakan sisa komitmen fee yang mencapai 90 miliar rupiah yang harus dibayarkan ke pihak Formula E saat ini. Komitmen fee itu masih dalam proses pembayaran. Proses pembayaran, dibayarnya dalam proses. Ia masih proses, kata Syahrial. Dia memastikan, sisa pembayaran itu tidak akan menggunakan APBD DKI Jakarta. Utang sebesar 90 miliar rupiah itu akan dibayarkan menggunakan uang perusahaan. Kita kan sudah komit B2B, business to business. Semuanya, kita selesaikan secara B2B, tegas Syahrial. Dirut Jakpro sebelumnya, Widi Amanasto mengatakan, hasil renegosiasi dengan Formula E Operations, VO, menyatakan, Jakpro memiliki kewajiban membayar komitmen fee 12 juta pound sterling per tahun. Artinya, total komitmen fee untuk 3 musim yang harus dilunasi sebesar 36 juta pound sterling. Sementara, Pemprov DKI baru membayar 31 juta pound sterling atau sebesar 560 miliar rupiah. Dengan demikian, Jakpro masih harus membayar sisa kewajiban sebesar 5 juta pound sterling atau sekitar 90,7 miliar rupiah. Itu yang sudah dibayarkan jadi 3 tahun. Kan per tahunnya 12 juta pound sterling. Dinego, dari 20 juta pound sterling, sekian. Jadi 12 juta pound sterling, tutur Widi. Di dunia maya, kabar ini langsung menjadi bahan diskusi warganet. Ada yang bersyukur penyelenggaraan Formula E untung, ada juga yang mengkritik karena modal yang dikeluarkan begitu besar. Akun @pejuangkri77 salah satu yang bersyukur dengan hasil ini. Untung bro, tulisnya, hanya 5 miliar rupiah, tapi masih mending sih selama untung, sahut @tetra15. Sedangkan @sonta80509418 mengkritik, menurutnya, untuk 5 miliar rupiah tidak sebanding dengan modal besar yang dikeluarkan, cuma 5 miliar rupiah dengan modal hampir 1 triliun rupiah. Coba modalin ke UMKM, pasti hasilnya lebih gede, kritiknya.
Ada juga warganet yang menyoroti janji tidak menggunakan APBD untuk membayar komitmen fee. Hahaha. Sekarang aja bilangnya nggak pakai APBD. Lah dulu yang awal pakai apa? Ini jejak digital yang bersangkutan bilang pinjam 180 miliar rupiah sebagai bridging karena dana APBD belum cair saat itu. 2 bulan APBD cair pinjamannya dikembalikan. Artinya, dibayar pakai APBD kan? Kritik jadi bagaimana menurut Anda?